Bagi Indonesia, saudara-saudara, Malaysia itu adalah lawan psikologis. Tetapi Thailand itu nanti yang akan dihadapi di final adalah lawan taktis. Biasanya kalau secara psikologis sudah bisa diatasi, kemungkinan besar masalah teknis tidak akan ada masalah. Jadi saudara-saudara, peluang Indonesia untuk mengalahkan Thailand di final Piala AFF U19 ini cukup besar saudara-saudara, karena bukan Australia yang akan kita hadapi. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, negara-negara sahabat. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini ya, luar biasa lah, luar biasa. Kita harus memberikan apresiasi, harus memberikan salut, harus memberikan pujian kepada para pemain U19 kita, U19 Indonesia yang bertanding pantang menyerah. Semangatnya luar biasa. Saya harus memberikan kredit poin terhadap semangatnya, saudara-saudara. Semangatnya luar biasa, perjuangannya oke, kemudian mentalnya lumayan lah, mentalnya lumayan bagus. Mereka pantang menyerah, mereka tidak kendor, tidak loyo, melakukan tekanan, mengejar gol dengan luar biasa, dan akhirnya terjadi juga sebuah gol dari Buffon, saudara-saudara, Buffon. Alvarez Buffon di menit ke-78, sebuah tendangan yang kemudian memantul tiang gawang Malaysia, kemudian bola pantulannya justru mengenai penjaga gawangnya Malaysia dan menjadi gol. Satu-satunya gol yang dihasilkan pada pertandingan semifinal Piala AFF U19 antara Indonesia melawan Malaysia. Luar biasa saudara-saudara, luar biasa. Apapun itu kemenangan harus kita sambut, harus kita apresiasi. Walaupun sebenarnya saudara-saudara, kalau kita melihat dari taktik dan strategi yang diterapkan, tidak banyak berubah jauh dari yang sudah kita lihat sebelumnya. Tetapi ya, ini ditopang oleh, dibantu oleh semangat juang, dibantu oleh mentalitas yang bagus, kemudian dukungan pemain ke-12 luar biasa. Seperti yang saya bilang di edisi sebelumnya, ada faktor non teknis yang akan membuat Indonesia bisa bermain hebat, bisa bermain luar biasa melawan Malaysia. Walaupun kalau kita lihat catatan head to head-nya, memang catatan head to head secara teknis, secara taktis, kemudian statistik di turnamen ini Malaysia lebih baik. Tetapi ya itu tadi saya bilang, mentalitas luar biasa, semangat juang para pemain, kemudian dukungan supporter dan penampilan beberapa pemain yang menurut saya cukup bagus. Misalnya si Jens Reven yang benar-benar dia berlari sepanjang 90 menit pertandingan, mencari ruang, bergerak ke kanan ke kiri, berusaha menciptakan gol. Itu luar biasa saudara. Ini saudara-saudara, kemenangan ini membawa Indonesia akan menghadapi Thailand di final tanggal 29 Juli 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya jam 19.30 saudara-saudara. 19.30. Thailand ini mengincar gelar ke-6 di Piala AFF U19, sementara Indonesia mengincar gelar kedua di Piala AFF U19 saudara-saudara. Jadi ini bagaikan raksasa. Bagaikan raksasa lah, kira-kira kayak begitu. Thailand punya banyak piala, Indonesia baru 1 piala. Tetapi itu bukan faktor saudara-saudara, bukan faktor. Karena ya sekali lagi, pertandingan melawan Malaysia membuktikan bahwa Indonesia memang bisa dengan semangat juang yang tinggi, dengan mentalitas yang baik, dengan dukungan supporter, bisa melakukan pertandingan yang menurut saya ya
memang harus menang. Memang harus menang. Dan Thailand, saudara-saudara, lolos ke final itu setelah mengalahkan Australia. Mengalahkan Australia 1-0. Itu golnya itu ya berbau keberuntungan karena pemain Australia itu melakukan blunder fatal di babak pertama, menit 13 atau 12 atau 14 itu kipernya itu salah mengantisipasi back pass. Dia mengontrol bola itu tidak cermat. Bola dikontrol tidak cermat sehingga bola itu masuk ke gawang. Itu kan kesalahan fatal yang sayangnya Australia tidak bisa mengejar defisit itu. Mereka sudah berusaha di sisa babak pertama, kemudian di babak kedua mereka tidak bisa mencetak gol, tetap karena memang Thailand bermain sangat-sangat bagus melawan Australia secara defensif. Mereka menetapkan defensive line yang sangat ketat, kemudian para pemain disiplin bermain di area pertahanan, kemudian para pemain mereka mengantisipasi benar, para pemain Australia melakukan marking ketat, melakukan high pressing sehingga Australia kesulitan untuk mencetak gol, dan itu yang membuat Thailand berhasil mengalahkan Australia 1-0 dan kemudian lolos ke final untuk menghadapi Indonesia, saudara-saudara. Indonesia, saudara-saudara, bukan hanya di U19 melainkan juga di senior, di semualah. Indonesia itu, Thailand dan Malaysia itu merupakan dua musuh, dua lawan di sepak bola yang berbeda. Begini, kalau Malaysia ini saya menyebutnya sebagai lawan psikologis. Lawan psikologis, saudara-saudara, psikologi. Jadi kalau pertandingan melawan Malaysia itu lebih banyak faktor psikologisnya daripada masalah teknis. Kenapa? Karena Indonesia secara kualitas individu itu sebenarnya dengan Malaysia itu lebih bagus. Tetapi terkadang ini ya, di semua kelompok usia, termasuk U16, U17, U18, 19, 20, 22, 23, senior, itu ada masalah psikologis di situ. Itu biasanya, saudara-saudara, itu kalau masalah psikologis itu susah sekali itu, dan ternyata Indonesia mampu mengatasinya waktu semifinal, waktu mengalahkan Malaysia di kemarin ini U19 ini. Indonesia mampu mengalahkan mereka. Indonesia menang secara psikologis, mentalnya bagus, kemudian tidak terpengaruh dengan beban, karena biasanya selalu ada beban ketika berhadapan dengan Malaysia. Beban dari supporter bahwa Anda boleh kalah dengan Brasil, Anda boleh kalah dengan Argentina, Anda boleh kalah dengan Italia, tetapi tidak boleh kalah dengan Malaysia. Itu secara psikologis selalu membebani para pemain tim nasional Indonesia dari waktu ke waktu, dari segala kelompok umur. Makanya saya mengatakan Malaysia itu adalah lawan psikologis. Kalau psikologisnya itu berhasil kita atasi, para pemain tampil lepas, tidak memikirkan masalah-masalah yang nggak penting di luar pertandingan itu, pasti hasilnya akan bagus. Dan ternyata terbukti bahwa pertandingan kemarin itu menunjukkan bahwa Indonesia berhasil lepas dari tekanan psikologis itu. Pemain-pemain tidak lagi memikirkan Malaysia sebagai semacam hantu yang menakutkan. Tidak. Jadi pemain tidak memikirkan apakah itu gengsi, apakah itu bukan gengsi, ataukah apa. Tidak. Pemain hanya bermain apa yang mereka mau, mereka bermain, mereka penuh semangat, mereka hanya ingin mencetak gol, dan secara psikologis itu berhasil diatasi, saudara-saudara. Malaysia adalah lawan psikologis, saudara-saudara. Thailand ini lawan teknis, lawan taktis. Saya menyebutnya seperti itu, lawan taktis, lawan teknis. Kenapa? Pertandingan melawan Thailand itu Indonesia selalu tidak pernah punya beban psikologis, tidak pernah punya beban mental, tidak pernah punya beban yang harus menang nih. Itu nggak ada sama sekali, saudara. Sejak dulu kalah di semua level. Berbeda dengan yang saya bilang, kalau Malaysia itu selalu ada beban itu. Tetapi kalau Thailand itu beban psikologis itu tidak ada. Yang ada hanyalah beban taktis, beban teknis, beban strategis. Jadi beban yang ada di lapangan. Karena apa? Karena secara permainan itu Thailand secara tradisional itu, saudara-saudara, itu selalu bermain dengan, saya mengatakannya sebagai simple football, sepak bola yang sederhana. Mereka selalu taktik, umpan bola ke sana ke dapat. Mainnya taktis sekali, sementara kita bermain dengan terlalu sering menggiring bola. Itu yang saya bilang, Thailand adalah lawan taktis, lawan strategis. Itu hadapi lawan taktis seperti ini tidak sesulit menghadapi lawan psikologis, saudara-saudara. Kalau lawan psikologis itu memang benar-benar harus motivasi, harus ditanamkan dalam diri lah. Tetapi kalau masalah faktor teknis seperti ini, lawan teknis ini hanya nanti di lapangan, taktik, strategi, kemudian pilihan pemain, terus pemain yang lebih siap.
apakah dia secara fisik dia sudah siap, tidak ada cedera, kemudian starting line up bagaimana, itu yang akan jauh lebih mempengaruhi. Dan Indonesia sudah sering kali berhadapan dengan Thailand dan membuktikan bahwa walaupun secara kualitas teknis permainan Indonesia masih sedikit kalah, tetapi di lapangan Indonesia mampu membuktikan bisa menghadapi Thailand. Itu sudah terjadi di banyak sekali banyak sekali pertandingan menghadapi Thailand dalam beberapa tahun terakhir ini, baik di level senior maupun di level junior, di level 16, 17, 19, 20, 22, 23, termasuk SEA Games itu yang waktu itu yang tawuran dengan Thailand di SEA Games itu membuktikan bahwa secara taktis, secara teknis, strategis Indonesia sebenarnya ini ya, kalau mau jujur ya, memang sebenarnya lebih enak menghadapi Thailand di final daripada menghadapi Malaysia di final. Kan saya waktu itu sudah pernah mengatakan, saudara-saudara, kalau ketemu Malaysia itu pasti ada beban psikologis, tetapi kalau bertemu Thailand ini saya percaya para pemain itu pasti akan lepas. Nah, sekarang tinggal masalah taktik saja, taktik, teknik, strategis di lapangan, pelatih maunya seperti apa. Itu yang itu, saudara-saudara, menghadapi Thailand di final itu jauh lebih enak daripada menghadapi Australia. Australia saya juga sudah pernah membahas ini, bukan? Kalau kita bertemu Australia, itu berat, saudara, sudah berat. Tapi kalau bertemu Thailand, ya peluangnya 50-50 lah. Sama seperti Indonesia bertemu Malaysia kemarin itu kan sebenarnya peluangnya 50-50 lah, 50-50. Dan kalau kita bertemu Thailand ini, ya peluangnya 50-50. Sekarang tinggal bagaimana si Indra Safri akan mengelola tim ini, cara bermain, itu yang penting. Itu yang penting menghadapi Thailand. Karena Thailand ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan, itu mereka bermain dengan cukup taktis. Umpan-umpan mereka itu hidup. Jadi mereka itu beda. Ini perbedaan Indonesia, cara main Indonesia dengan Thailand ya. Kalau Indonesia itu begitu terima bola, pemainnya itu secara tradisional, secara refleks itu refleks itu biasa mereka akan menggiring dulu lah. Bahkan kadang kelamaan menggiring bola, itu yang menyebalkan menurut saya. Tetapi Thailand itu tidak. Mereka itu dididik ketika mereka menerima bola itu passing bergerak. Nah, Indonesia itu sebenarnya sudah mau mencoba mengarah ke sistem seperti itu. Begitu terima bola, passing, bergerak. Tetapi terkadang, saudara-saudara, terkadang itu setelan pabriknya masih muncul. Pemain masih sering menggiring bola sendiri sehingga ketika lawannya bermanuver menyerang, lawannya sudah hilang posisi kawannya sudah posisinya sudah tidak strategis lagi, sudah tidak tepat sehingga bola hilang, kayak begitu. Itu perbedaan mendasar dari Thailand dengan Indonesia. Tetapi itu bisa diatasi kalau pelatih menerapkan taktik dan strategi yang tepat. Jangan lagi terlalu banyak menyerang dari sayap. Harus dimanfaatkan semuanya. Bukan hanya sayap yang bergerak. Sayap oke, kita main dari sayap, tetapi juga sektor tengah itu juga harus dimanfaatkan. Jadi tidak semuanya selalu harus menggunakan sektor serangan sayap. Tidak selalu harus mengandalkan bola-bola mati, tetapi juga harus bermain dengan lebih banyak mendistribusikan bola. Jadi bola di bawah, pemain bergerak itu yang jauh lebih penting dilakukan ketika melawan Thailand yang memang secara tradisional, secara tim itu mereka bermain sangat taktis, saudara. Thailand nanti, saudara-saudara, melawan Thailand itu ada beberapa pemain yang menurut saya harus diwaspadai. Pemain yang harus diwaspadai dengan sangat hati-hati ya, sangat serius. Kalau perlu di marking, nggak perlu man-to-man marking, nggak perlu zona marking, nggak apa-apa, tetapi disiplin. Kalau man-to-man marking itu nanti terlalu capek lah, terlalu lelah. Kemudian kadang juga ketika menempel satu pemain yang lain keluar dari second line itu kesulitan. Main saja dengan defensifnya zona marking, tetapi disiplin mengawal pemain Thailand. Ada beberapa pemain Thailand yang menurut saya harus diwaspadai. Salah satunya yang pemain keturunan itu, siapa itu? Chailan Rian atau siapalah itu. Itu pemain yang berbahaya, saudara-saudara. Itu pemain yang berbahaya. Kemudian si Pikanet Lauhawiwat, itu juga pemain yang cukup berbahaya. Kebetulan keduanya sudah mencetak 2 gol selama turnamen ini, saudara-saudara. Kemudian ada lagi beberapa pemain yang bahaya, misalnya Pakawat Taigo Guakson, itu juga bahaya. Kemudian Paripat Wongsa, itu juga bahaya. Kemudian Pitipong Wongbut, itu juga bahaya. Kemudian Ratapom Pakejon, itu juga bahaya, saudara. Jadi
Thailand ini sebenarnya kualitasnya hampir sama seperti Malaysia, bermain lebih taktis, bermain lebih teknis, kemudian ya mereka bisa mengalahkan Australia ya, terlepas dari blunder yang dilakukan kipernya Australia itu menunjukkan bahwa memang Thailand tim bagus dan mereka memang pantas berada di final, mereka pantas menghadapi lawan yang ya juga pantas berada di final, saudara-saudara, Indonesia. Terakhir, saudara-saudara, terakhir saya ingin mengatakan begini. Tim ini apapun hasil di Piala AFF ini, hasil pertandingan final melawan Thailand nanti, apakah itu menang atau kalah, atau adu penalti, atau seri, atau apapun itu, apakah juara atau tidak, tidak usah terlalu dipermasalahkan, saudara-saudara. Tidak usah terlalu dipermasalahkan karena tugas berat sudah menanti Indonesia nanti setelah ini, bulan September, saudara-saudara. Itu ada kualifikasi Piala Asia U20, AFC U20, saudara-saudara. Bulan September, saudara-saudara, itu ada kualifikasi Piala Asia U20 yang kalau kita lolos ke Piala Asia U20 itu punya potensi untuk tampil di Piala Dunia U20, saudara-saudara. Itu yang jauh lebih penting, itu yang jauh lebih dimenangkan, dan itu sendiri sudah dikatakan oleh Indra Safri, oleh PSSI, oleh Erick Thohir, oleh semua komponen tim ini. Mereka hanya berusaha untuk menjuarai Piala AFF, itu hanya sekedar bonus saja lah, bonus saja. Kemudian target utama mereka nanti di kualifikasi Piala Asia U20. Di situ nanti Indonesia akan bertemu dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman. Tanggal 21, 27, dan 29 September. Kemungkinan besar mainnya di Indonesia. Tetapi nggak tahu apakah di Jakarta, apakah di Bandung, apakah di Solo, apakah di Surabaya, apakah di Bali, ataukah di Jayapura, ataukah di Palembang, di Medan, saya nggak tahu. Tetapi Indonesia akan menjadi tuan rumah. Dan kemungkinan besar kalau melihat lawan yang akan dihadapi dan melihat capaian yang ada di Piala AFF 2024 ini, U19 ini, seharusnya Indonesia bisa lolos ke Piala Asia sebagai juara grup. Kalaupun tidak beruntung ya sebagai salah satu runner up terbaik, tidak masalah. Tetapi kalau melihat komposisi lawan seperti ini ya, peluang Indonesia itu besar, saudara-saudara, sehingga apapun hasil di Piala AFF U19 kali ini tidak usah dipermasalahkan, saudara-saudara. Kalau menang ya berpesta sewajarnya, kalau kalah ya sudah perbaiki untuk menatap masa depan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita bacotin. Semua sudah kita cangkeman, saudara-saudara, tentang hasil pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024 antara Indonesia dengan Thailand. Kemenangan yang cukup dramatis lewat perjuangan yang menurut saya bagus lah, saudara-saudara, bagus. Semangatnya ada, semangat juangnya ada, walaupun taktik dan strateginya biasa-biasa saja, tetapi semangat juangnya luar biasa. Harus kita apresiasi, harus kita beri acungan 2 jempol, harus kita beri pujian, saudara-saudara. Kita pujian kepada pelatih Indra Safri, kepada asistennya, kepada para pemain, kepada semua, termasuk kepada pencetak golnya Buffon. Alvarez Buffon, saudara-saudara, yang ya begitulah. Dan ini hasil yang bagus, hasil yang positif. Kemudian selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand, saudara-saudara. Thailand di pertandingan final pada hari Senin tanggal 29 Juli 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, saudara-saudara. Thailand secara mengejutkan berhasil menyingkirkan Australia, saudara-saudara. Gol 1-0 aja sudah cukup. Ke gol yang terjadi di menit-menit 13 kalau nggak salah itu bunuh diri. Kesalahan kiper lah, saudara-saudara. Kesalahan fatal sekali. Kiper mengantisipasi back pass. Kemudian ya tidak bisa mengontrol bola. Kemudian bola melaju masuk ke dalam gawangnya Australia. Dan itu di menit-menit awal. Menit-menit awal lah, babak pertama. Menit ke-13 itu bertahan sampai akhir, saudara-saudara. Thailand mengalahkan Australia 1-0.
Dan Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0 sehingga Thailand dan Indonesia, dua kekuatan utama sepak bola di Asia Tenggara, akan berhadapan di pertandingan final, saudara-saudara. Secara psikologis, Indonesia sudah bisa melewati barrier psikologisnya. Indonesia itu masalah psikologisnya itu kalau bertemu dengan Malaysia, saudara-saudara. Sementara kalau bertemu dengan Thailand itu lebih pada masalah teknis, masalah taktis dan strategi. Dan sekarang masalah psikologisnya sudah berhasil dilewati, tinggal kita menghadapi masalah teknis. Dan biasanya kalau kita menghadapi masalah teknis itu akan mudah diselesaikan dibanding dengan masalah psikologis, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!